Halo Horas, salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di renungan kita pada hari ini. Apa kabar? Tentu saja harapan Amang kalian semua sehat-sehat ya, tetap semangat. Baik, bagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP diambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 21. Demikian bunyinya. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Ini adalah bahagian dari doa syukur Daud kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu menjanjikan bahwa dari keturunan Daudlah nanti yang melanjutkan estafet kerajaan di Israel dan mengokohkan dari keturunan Daud menjadi raja bagi umat Israel, dan dari anak Daud sendirilah nanti yang mendirikan bait Allah. Tetapi tidak hanya itu saja saudaraku, Tuhan juga sudah mengaruniakan kepada dia kenyamanan dan keamanan dari segala musuh-musuhnya ketika dia sudah menetap di Yerusalem. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Allah kepada Daud. Nah, disinilah dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Dia mengakui bahwa semua hal yang dia peroleh, yang dia dapatkan, yang dia capai di dalam perjalanan kehidupannya itu adalah karena firman Tuhan dan karena kehendak Tuhan yang telah diberitahukannya kepada dia sebelumnya. Dan disinilah sangat luar biasanya kehidupan Daud itu, bagaimana Tuhan mengasihi dia karena dia hidup bergaul dengan Allah, menuruti Allah, dan menjadikan Allah itu sebagai gembala, dan dia selalu tetap bergantung kepada Tuhan. Inilah saudaraku pengakuan dari pemazmur, dari Daud. Dia tidak sombong ya, dia tidak jatuh ke dalam kesombongan, tetapi hidup dengan rendah hati. Dia menundukkan dirinya, menundukkan hatinya kepada tangan pengasihan Tuhan, karena dia tahu semua hal sekali lagi yang dia dapatkan dalam perjalanan kehidupannya, bahkan setelah dia pergi dari dunia ini pun Tuhan sudah menjanjikan kepada dia bahwa keturunannya lah yang dikokohkan oleh Allah untuk menjadi raja yang memimpin umat Israel, dan anaknya sendiri yang mendirikan bait Allah di Yerusalem, yaitu Salomo. Sangat luar biasa saudaraku, bagaimana Daud itu mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat besar. Nah, demikian jugalah kita, ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita untuk selalu tetap berdoa syukur kepada Tuhan, untuk mengakui dan untuk menyaksikan bahwa semua hal yang kita capai, yang kita dapatkan di dunia ini, itu adalah karena Tuhanlah yang bekerja, karena Tuhanlah yang berkehendak, karena firman Tuhanlah menurut hatinya melakukan segala perkara besar di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu saudaraku, sama seperti Raja Daud yang mengakui perbuatan-perbuatan besar, perkara-perkara besar dalam perjalanan kehidupannya itu adalah karena tangan pengasihan Tuhan Allah, maka kita juga harus mengakui itu. Banyak hal yang sudah kita capai dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan disinilah Daud
tidak jatuh ke dalam kesombongan, tidak lupa diri. Nah, banyak orang yang sudah lupa diri ketika dia sudah mencapai tingkat kesejahteraan hidup, dia kaya, banyak hartanya, dia mencapai posisi yang baik, tapi dia lupa kepada Tuhan. Dari sini firman ini mengingatkan kita, jangan pernah sekali-sekali melupakan Tuhan, jangan lupa diri. Tapi marilah kita ingat, dari mana sumber segala sesuatu, perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan besar, dan hal-hal besar yang sudah kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan sendirilah yang bekerja dan dia memberitahukannya kepada kita, ya. Dan banyak hal yang sudah dilakukan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, syukurilah itu. Dan disinilah kehebatan dari Daud, dia hidup dengan rendah hati dan dia mengakui perbuatan besar Tuhan. Dia sebagai raja tidak mengatakan ini adalah karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena saya ahli strategi perang, karena saya pemberani, karena saya ksatria dan yang lain. Tidak. Semua itu tidak dapatkan. Kehebatan dia, keahliannya dan yang lain-lain itu adalah karena Tuhan mengaruniakan kepada dia. Oleh karena itu syukurilah semuanya. Sekali lagi, marilah kita hidup dengan rendah hati. Apapun yang sudah kita capai dalam perjalanan kehidupan kita duduk bersujud menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu tetap dengar-dengaran dan selalu tak peduli kepada orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati, yang mengakui perbuatan-perbuatan besar. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada Allah lain, hanya Allah. Dan itulah yang harus selalu kita ingat. Di hukum Taurat pertama kita sudah diingatkan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, katanya. Memang gak ada Allah lain, gak ada kekuatan lain di dunia ini selain daripada Allah sendiri. Dia mengaruniakan semua itu kepada kita, keahlian, keterampilan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, dan masih banyak lagi hal-hal. Dan dia mengaruniakan kenyamanan kepada kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, apapun bisnis, amang-inang, pekerjaan, atau sekolah dari anak-anak, atau kuliah dari anak-anak, atau sedang mencari pekerjaan dan yang lain-lain, Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Oleh karena itu marilah kita hidup di dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya kita merasakan perkara-perkara besar yang dilakukan Allah kepada kita. Dan Tuhan selalu tak memberitahukan itu kepada kita melalui firman-Nya, karena Tuhan mengasihi. Jadi kalau Tuhan memakai kita, mempercayakan keberhasilan, kesuksesan itu kepada kita, marilah kita syukuri itu. Semakin kita menundukkan kepala kepada Dia. Dan sama seperti perumpamaan padi itu, semakin berisi dia, semakin menunduk. Demikian jugalah kita, ya. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita berlimpah menikmati kehidupan ini, marilah kita semakin menundukkan kepala kita, tanda kerendahan hati, mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dan jangan pernah jatuh ke dalam godaan kesombongan, tetapi marilah kita hidup dengan rendah hati, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus untuk kita lakukan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui Raja Daud yang hidup dengan rendah hati, mengakui kebesaran-Mu. Tuhan telah bertindak, memberitahukan perkara-perkara besar yang sudah Dia alami, yang sudah Dia jalani, yang sudah Dia nikmati. Semua itu Dia akui karena kebesaran-Mu. Demikian jugalah kami Tuhan, mengakui kebesaran-Mu dalam kehidupan kami setiap saat, supaya kami jangan jatuh ke dalam kesombongan, dalam tinggi hati, tapi hidup dengan rendah hati. Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup selalu tetap bersama dengan Yesus, sama seperti Daud yang menjadikan Allah sebagai gembala dalam perjalanan kehidupannya. Berkatilah kami, terutama jemaat Tuhan, dimanapun mereka beraktivitas hari ini. Tolong mereka Tuhan, beri mereka sukacita berlimpah, berkat-Mu dan juga damai sejahtera, supaya mereka menikmati hidup ini dengan takut akan Tuhan dan selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan. Yang berkebutuhan khusus, Tuhan berikan kekuatan. Dan yang lemah, yang ada masalah, yang ada bebannya, Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan sukacita. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita hari ini. Selalu tetap bersyukur hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas, selamat bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.